Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kali ini kami akan menjelaskan seputar sego jangkrik khas Kudus. Sego jangkrik sebagai salah satu santapan kegemaran Sunan Kudus, salah satu wali songo yang menyebarkan ajaran Islam di daerah tersebut karena rasanya sungguh nikmat dengan bumbu khas yang sedap. Nasi jangkrik jadi salah satu makanan khas Kudus, tapi mungkin namanya tak setenar soto Kudus maupun lentok Tanjung. Tapi nasi jangkrik punya cerita tersendiri ya pemirsa. Namanya memang nasi jangkrik, tapi jangan bayangkan kalau nasinya itu pakai lauk hewan jangkrik, serangga atau kerabat dekat belalang yang sering bersuara di keras malam hari. Justru sama sekali tak ada jangkrik di dalam sego jangkrik ini. Oke, langsung saja ke cara pembuatannya ya pemirsa. Ada beberapa bahan bumbu dapur yang digunakan untuk pembuatan sego jangkrik. Bahan-bahan tersebut seperti santan, lengkuas, bawang merah dan bawang putih, gula merah, cabai merah, gula pasir, garam secukupnya, kaldu bubuk secukupnya, kencur, kemiri, dan yang terakhir adalah bawang goreng. Rebus daging sampai empuk. Kemudian haluskan bahan bumbu halus, kemudian ditumis. Nah, apa saja sih bumbu halus tersebut? Yaitu ada 5 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 ras kencur, dan 3 butir kemiri. Setelah itu panaskan minyak, lalu tumis bumbu halus hingga harum dan matang. Masukkan santan dan irisan cabai, kemudian aduk hingga kuah berkurang. Setelah itu sajikan nasi jangkrik di atas daun jati dan jangan lupa untuk dikasih bawang goreng agar lebih nikmat ya teman-teman. Lauk nasi jangkrik adalah daging kerbau yang dimasak dengan bumbu rempah dan santan. Jadi rasanya sangat lezat. Lalu kenapa sih dinamakan nasi jangkrik ya pemirsa? Sebagai makanan khas Kudus, nama sego jangkrik konon berasal dari ujaran orang yang menyantapnya. Sejarah sego jangkrik bermula kala istri Sunan Kudus memasak suatu menu yang sangat lezat. Menurut cerita, nama nasi jangkrik telah digunakan oleh Sunan Kudus masa hidupnya. Dikisahkan pada suatu hari, Sunan Kudus dan Kiai Telingsing berkumpul di tajuk Menara Kudus bersama dengan para wali lainnya. Sementara istri Sunan Kudus menyiapkan sebuah masakan yang sekarang populer dan lezat. Kelezatan hidangan tersebut nyatanya membuat para wali terpikat. Saking lezat dan nikmatnya masakan tersebut sampai terdengar suara celetukan. Konon celetukan ini datang dari Kiai Telingsing. Jangkrik masakan opo iki kok enak pol? Demikian kira-kira suara celetukan itu yang memiliki arti jangkrik masakan apa ini kok enak sekali? Nah, sejak saat itu sajian nasi khas Kudus ini pun dikenal dengan nama sego jangkrik. Akan tetapi dari cerita lain ini, bagaimana dinamakan sego jangkrik karena irisan daging yang berukuran kecil-kecil seperti jangkrik. Oke teman-teman, itulah seputar sejarah dan cara pembuatan sego jangkrik khas Kudus. Untuk lokasi penjualan sego jangkrik khas Kudus ini berada di Desa Langgar Dalem. Kalau dari Menara Kudus, jalan ke utara sedikit sebelum perempatan menara bagian utara. Untuk harga tersendiri di warung sego jangkrik ini hanya Rp12.000 saja teman-teman. Tunggu apa lagi? Kuy, langsung cobain sego jangkrik khas Kudus ini ya pemirsa. Oke, cukup sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.